saya akan menjelaskan apa itu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Menurut bahasa Sanskerta, kata Sunda terbentuk dari kata sun, yang berarti bercahaya dan terang menderang. Ada juga dari bahasa Kawi yang menyebutkan bahwa kata Sunda ini bermakna air, daerah yang banyak air atau subur. Geografis Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah sebuah kerajaan Hindu yang terletak di Jawa bagian barat pada tahun 669 hingga sekitar tahun 1579. Meliputi wilayah yang sekarang disebut Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, bagian barat. Menurut catatan sejarah primer, naskah Bujang Manik, batas timur kerajaan Sunda adalah Sungai Pemali atau Cipamali, sekarang Sungai Brebes, dan Sungai Serayu. Di Jawa Tengah, sebagian besar catatan tentang kerajaan Sunda berasal dari catatan sejarah primer dari abad ke-16. Proses pembentukan kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda dimulai dari kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Kerajaan Galuh dimulai saat didirikan oleh Wrey Kandayun pada 612 Masehi. Kerajaan Galuh kerap terlibat perang saudara dengan kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan pada 723 sampai 739 Masehi, tetapi pecah. Kerajaan Galuh dan Sunda berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis, sedangkan kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Galuh dan Sunda berada di bawah Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharja Linggawarman 666 hingga 669 Masehi. Memisahkan diri Tarus Bawah sebagai raja terakhir Tarumanegara mengabulkan dan memecah wilayahnya menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Putra Raja Kendan yang lahir pada 591 Masehi, yakni Wreti Kandayun, menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Galuh pada 612 Masehi di usia 21 tahun. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa pada 669 Masehi. Wreti Kandayun berhasil memerdekakan Kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang mengganti namanya menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian sang Maharaja terus memutuskan untuk mengakhiri kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 sebelum Masehi. Kerajaan Pajajaran berawal dari sebuah kerajaan kecil yang bernama Galuh, berpusat di daerah Kawali, Ciamis pada abad ke-7. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja bernama Sang Hyang Dewata. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Galuh mengalami perkembangan pesat dan memperluas wilayahnya. Pada abad ke-11, Kerajaan Galuh dipersatukan dengan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pangkuan, sekarang di Bogor, oleh Prabu Guru Darmasika. Penggabungan kedua kerajaan ini kemudian melahirkan Kerajaan Pelajaran yang berpusat di Pangkuan. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi pada abad ke-15. Pada masa ini, Kerajaan Pajajaran menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan budaya luas. Kerajaan Pajajaran akhirnya runtuh pada abad ke-16 akibat serangan dari Kerajaan Banten dan Mataram Islam. Peristiwa ini menandai berakhirnya era kejayaan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Sistem kepercayaan di Kerajaan Sunda pada masa lalu adalah perpaduan antara kepercayaan asli, animisme, dan dinamisme, Hindu dan Buddha, sebelum akhirnya Islam menjadi agama dominan. Kepercayaan asli. Pertama, animisme. Masyarakat percaya bahwa roh-roh atau kekuatan supranatural ada di dalam alam, seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Yang kedua ada dinamisme, kepercayaan pada kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang ketiga ada Hindu. Kepercayaan Hindu di Kerajaan Sunda termasuk pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma, serta praktik-praktik upacara yang terkait dengan agama Hindu. Yang keempat ada Buddha. Agama Buddha juga memiliki pengaruh yang signifikan. Beberapa kerajaan di wilayah Jawa Barat menunjukkan bukti adanya praktik Buddha, terutama dalam bentuk candi dan arca-arca Buddha. Yang kelima ada Islam. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Islam mulai masuk dan berkembang pesat di wilayah Kerajaan Sunda melalui para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan
Gujarat. Sistem pemerintahan kerajaan Sunda menganut sistem monarki, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja. Raja Sunda disebut dengan gelar Prabu atau Susunuhan. Sistem pemerintahan kerajaan Sunda bersifat sentralistik, di mana kekuasaan terpusat di tangan raja. Namun, raja juga menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Lanjut, ada sistem petunjuk. Petunjuk di kerajaan Sunda pada masa lalu meliputi berbagai jenis kesenian tradisional yang kaya dan beragam, seperti wayang golek. Seni pertunjukan boneka kayu yang dimainkan oleh seorang dalang menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, serta cerita-cerita lokal. Dan juga ada tarian jaipong. Tarian tradisional yang dinamis dan energik biasanya diiringi oleh musik gamelan dan gendang. Gamelan dengung, musik tradisional Sunda yang dimainkan dengan ansambel gamelan khusus yang dikenal sebagai gamelan dengung. Nyaeta sajarah kerajaan Sunda, mugia naon anu ditepikeun tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Bili aya kakirangan, mangga dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.